Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Teguh Surya Zulfikar dari Prodi D3 Teknik Informatika kelas C Universitas 11 Surakarta dengan NIM V3423083. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat project yang membutuhkan kolaborasi antarpersonal yang digambarkan pada skema berikut ini. Seperti ini before dan afternya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik sistem operasi. Lalu caranya ada di sini. Ya, cara yang pertama adalah membuat 3 user baru dengan password beserta default directory sesuai tabel berikut ini. Ya, seperti ini caranya. Lalu kita langsung saja membuka terminal di distro Linux kita, lalu login sebagai super user terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login sebagai super user, lalu membuat 3 user yang diperintahkan tadi dengan cara sudo user add min m min p seperti ini komennya. Dev sebagai passwordnya, lalu kita tambahkan komen developer 1 dev 01 sesuai perintah teman-teman. Lalu kita membuat user yang kedua dev 02 komennya developer 2 dan passwordnya dengan D kapital sesuai perintah. Sudah, lalu kita buat user yang ketiga dengan nama user nim nama 083, nama saya Zul, lalu komennya nama lengkap saya dengan passwordnya pas sesuai perintah. Lalu kita enter. Nah, jadi user sudah kita tambahkan semuanya, lalu menampilkan informasi terkait user yang baru saja ditambahkan dengan cara sudo start etc g grep min e f01 dev 02 lo v383 Zul. Seperti ini ya teman-teman, kita enter. Nah, sini sudah terlihat. Lalu selanjutnya adalah membuat grup dengan nama developers dengan GID 81.000 dengan cara sudo group add min g 81.000 developers. Sudah terbuat ya teman-teman. Lalu menambahkan user dev1 dan dev2 ke dalam grup developers dengan cara sudo usermod min a min g developers dev1 seperti ini. Apakah ada typo? Tidak. Oh, ada typo ternyata. Sudo ya teman-teman. Sudah. User yang kedua, bahkan informasi terkait grup developer yang berisi siapa saja user di dalamnya dengan perintah sudo get ini group developers. Nah, seperti ini ya, jadi isinya adalah dev1 dan dev2. Lalu selanjutnya adalah membuat direktori home project dan masuk ke dalam direktori tersebut. Ternyata dengan sudo mkdir home project. Seperti ini ya teman-teman. Kita tambahkan imp. Seperti ini. Enter. Lalu kita masuk dengan cara cd home project. Kita sudah masuk ke direktori tersebut, lalu kita membuat file txt dengan nama timeline.txt dan isikan teks di dalamnya bertuliskan fitur X dikerjakan oleh support admin pada sprint ke-1, kemudian kita simpan. Caranya adalah dengan ketik berikut ini, info lalu with X kerjakan
kan oleh admin pada sprint ke-1 setelah satu seperti ini. Lalu kita tulis sudo di txt. Cek dulu apakah ada typo. Tidak, kita enter saja. Sudah, lalu menampilkan ownership file timeline txt. Cara ls main l timeline.txt. Jadi ownershipnya sebagai root, kepemilikannya untuk root. Lalu mengubah kepemilikan file timeline txt menjadi developers. Caranya adalah dengan sudo chown developers txt. Kita lihat lagi. Jadi di sini developer sudah memiliki ownership di file timeline txt. Lalu selanjutnya kita login sebagai user dev1. Kita exit dulu. Lalu login sebagai user dev01. Masukkan passwordnya. Sini sudah login, lalu masuk ke directory yang tadi. Sudah masuk, lalu membuka timeline txt menggunakan editor. Idealnya ada pesan error. Kita cek ya. Ano timeline txt. Nah, di sini ada errornya. File timeline txt is double file. Teks pesan errornya. Coba kita. Jadi di sini kita tidak bisa mengedit. Kita save. Tidak bisa error bagian timeline karena tidak memiliki akses. Kita keluar saja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena user dev1 tidak memiliki izin menulis pada file timeline txt setelah perubahan kepemilikan menjadi grup developers. Lalu bagaimana caranya biar memiliki akses? Kita login lagi menjadi super admin. Login, lalu kita masuk ke directory tadi. Kita masuk, lalu kita mengubah permission file time txt agar bisa diakses oleh developers dengan perintah sudo mod g+w txt. Seperti ini. Lalu menampilkan kembali permission timeline txt dengan ls main l yang tadi. Txt. Ya, di sini developer sudah memiliki akses ya teman-teman. Lalu kita login kembali sebagai dev1 dengan cara kita exit lagi. Lalu dev1 masukkan passwordnya. Salah. Nah, dev. Nah, sudah masuk. Lalu kita masuk ke file directory yang tadi. Lalu membuka timeline txt menggunakan editor dan tambahkan pesan fitur Y dikerjakan oleh developer 1 pada sprint kedua. Sebenarnya ini sudah bisa ya teman-teman dengan perintah nano timeline.txt. Nah, di sini sudah bisa kita tambahkan fitur Y dikerjakan oleh developer 1 pada sprint kedua.
Kita sudah kita exit, kita simpan Y. Ya, sudah bisa mengedit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena setelah izin ditambahkan, user dev 1 sekarang menjadi dapat menulis ketampilan txt karena sudah menjadi bagian dari grup developers ya teman-teman. Lalu pengecekan yang ketiga adalah login kembali sebagai username nama. Kita exit dulu. Lalu kita login ke name nama. Zul. Passwordnya pas. Kita sudah masuk. Lalu masuk ke direktorinya. Cek. Sudah masuk. Lalu kita menambahkan teks lagi, seharusnya tidak bisa karena tidak memiliki akses. File template txt is unwritable, ada pesan errornya. Ini kita tes coba kita exit, tidak bisa di save ya teman-teman. Start working template txt tidak memiliki akses. Kita saja. Nah, mengapa username nama tidak bisa menambahkan tulisan? Karena username nama bukan bagian dari grup developers dan file tersebut tidak memiliki izin baca atau tulis untuk pengguna lainnya selain yang ada di grup tersebut. Nah, jadi sekian penjelasan project dengan skema yang ditentukan. Bila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.